Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Reproduksi kelas Biologi F semester 5. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pentingnya remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, kira-kira bagaimana dan seperti apa sih cara bagi remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya? Daripada kita penasaran dan menunggu lebih lama lagi, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Nah, penting tidak sih remaja itu untuk menjaga reproduksinya? Nah, remaja kan memiliki rasa pengetahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi dunia. Seringkali hasrat untuk menjelajahi segala hal ini tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, hingga terkadang tindakan-tindakan beresiko tinggi baik dari diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Jadi apabila tidak diberi perhatian dan dibiarkan tanpa pengawasan, perbuatan berisiko ini dapat memunculkan berbagai masalah. Nah, salah satu masalah yang bisa timbul akibat perilakunya tersebut seperti masalah kesehatan reproduksi. Nah, jadi keadaan ini tentu berbahaya. Tidak adanya informasi yang akurat menyebabkan remaja mencari dan mendapatkan informasi yang mengenai kesehatan reproduksi dari sumber-sumber yang kurang terpercaya seperti teman-temannya atau dari media-media porno. Akibatnya persepsi mereka tentang seks dan kesehatan reproduksi menjadi salah dan tidak sehat. Nah, kesehatan reproduksi sering disalahartikan secara sempit, hanya sebagai hubungan seksual saja, sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa topik pembicaraan ini tuh tidak pantas untuk dibicarakan dengan remaja. Padahal kesehatan reproduksi itu merupakan keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja, sehingga tidak melulu membahas mengenai hubungan seksual. Jadi pubertas membuat remaja sadar akan potensinya dan menjadi lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ dan perilaku seksualnya. Bagi remaja yang secara seksualnya aktif, kemudian miskonsepsi ini dapat meningkatkan perilaku seks beresiko dan mengakibatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Nah, penyakitnya itu diantaranya itu berupa keputihan, klamidia, gonoria, hingga HIV/AIDS. Apabila dibiarkan, penyakit tersebut dapat mengakibatkan infeksi lebih lanjut dan membahayakan diri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi. Pada kenyataannya, banyak remaja yang takut untuk menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya karena mereka dihantui dengan rasa malu, rasa takut dimarahi ataupun dihukum. Banyak pula remaja yang tidak mengetahui bahwa mereka terkena penyakit kesehatan reproduksi, namun mereka enggan untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kesehatan atau dokter. Remaja yang memiliki penyakit kesehatan reproduksi harus segera ditangani atau harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan pengobatan. Tenaga kesehatan pun juga akan memberikan informasi sehingga perilaku yang kurang baik terkait kesehatan reproduksi tersebut akan diberikan perubahan yang lebih baik, diberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai kesehatan reproduksi. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan remaja, sehingga orang tua perlu lebih intensif dalam menanamkan nilai moral yang baik kepada remaja. Salah satunya yaitu dengan menjelaskan kerugian hubungan seksual pranikah dari segala sisi. Dari potensi penyakit yang dapat ditularkan dari perilaku seks yang berisiko hingga berkonsekuensi dari ketidaksiapan mental dan finansial itu dalam memulai kehidupan rumah tangga akibat penghamilan dan tidak terencana akan berdampak yang sangat
buruk atau tidak baik untuk kondisi anak tersebut. Kemudian ada manfaat pengetahuan kesehatan reproduksi. Yang pertama, mengetahui pendidikan seksual dan memahami dampak perilaku tersebut dari sisi kesehatan dan sosial. Kemudian yang kedua, jika telah memahami pendidikan seksual, anak remaja dapat membuat keputusan mengenai perilaku seksual yang positif untuk dirinya. Kemudian, yang ketiga, anak juga mampu menghindari tindak kekerasan seksual yang dapat merugikan dirinya. Dan yang keempat, sadar akan keputusan perilaku seksual, termasuk menghindari seks pranikah. Ini terkait pada kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Tujuan utama kesehatan reproduksi yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar selalu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan diskusi pada kali ini, yaitu menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama pada remaja, sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Reproduksi itu bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Alhasil, banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada remaja. Padahal kesehatan reproduksi, terutama pada remaja, merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Salah satu hal yang bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah penyakit seksual yang menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Nah, mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting? Pada dasarnya, remaja itu perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi bagi remaja serta menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja itu lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, sebab anak laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya memberi dampak merugikan pada remaja laki-laki pula. Lantas, pengetahuan apa saja yang harus kita ketahui sebagai remaja? Yang pertama adalah pengenalan terhadap sistem, proses, dan serta fungsi alat reproduksi itu sendiri. Terus kita itu harus mengetahui resiko penyakit atau aspek ini juga biasanya sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dan juga kita harus juga mengetahui kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Remaja itu perlu dikenalkan dengan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya dan bagaimana cara mencegahnya. Menjaga kesehatan reproduksi tentu lebih mudah jika kesehatan tubuh juga terjaga seluruhnya. Agar lebih sehat, pastikan untuk menerapkan pola makan sehat, olahraga, serta konsumsi vitamin tambahan. Lebih mudah